Sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Gita Lestari dan saya Mudharika Mauleni Saputri. Ada tugas dari PKB yaitu untuk diseminasi asesmen pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kami berdua akan menjelaskan sedikit apa itu asesmen berdasarkan berpusat pada siswa. Berarti berdiri dan menjelaskan ini pusat pada siswa ya. Ulang lagi ya. Freedom. Satu kali doang Bu. Tik ini ya Bu. Biar kita fokus. Freedom. Kedua, ulang lagi ya. Freedom. Karena sudah fokus, mari kita masuk dalam materi. Itu siswa aktif. Siswa aktif itu bisa dilakukan dengan tanya jawab, habis itu bisa dengan project, bisa dengan PJBL, itu bisa dilakukan dengan itu. Tidak harus tulisan lisan, boleh juga bukan secara tertulis, tapi boleh juga asesmen itu secara lisan, jadi nggak harus tertulis terus soalnya. Yang ketiga, guru mulai merancang contoh asesmen sederhana yang sesuai dengan pembelajaran bervariasi di kurikulum Merdeka. Pengertian asesmen sendiri yaitu asesmen yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini ada keterkaitan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, sesuai dengan RPM, jadi rencana pembelajaran mendalam itu. Pertama kita harus mempunyai perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Nah, setelah kita memiliki perencanaan, yakni berupa RPM, RTP, modul yang sudah kita buat kemarin, kita melaksanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, baru asesmen pembelajaran. Dan di dalam situ semuanya meningkat, termasuk kepada refleksi dan pantau. Next, kita. Nah, jadi apa saja sih jenis asesmen dalam pembelajaran itu? Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, asesmen yang sudah panjenengan semua mengerti itu adalah yang pertama ada asesmen sumatif dan kita lakukan asesmen formatif untuk menganalisa anak-anak, untuk mengevaluasi kemampuan anak-anak itu berada di mana. Nah, terus setelah ini ada aslearning, per-learning sama off-learning. Nah, aslearning itu adalah menekankan pada peran siswa sebagai partisipan aktif dalam proses penilaian. Jadi di sini kita harus mengerti bahwasanya kita itu menilai siswa, ada peran siswa yang kita nilai. Terus di sini ada teknik asesmen. Yang pertama ada tes tulis, tes lisan. Nah, ini yang teknik asesmen, contoh tujuan pembelajaran, contoh aktivitas dan instrumen. Kita mau belajar. Oke, yang selanjutnya saya berikan contoh untuk asesmen formatif. Ibu Bapak sekalian, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak berisiko tinggi atau hashtag. Terus menggunakan berbagai teknik dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, lebih ditekankan pelaksanaan. Nah, asesmen formatif itu ada asesmen awal. Nah, panjenengan tahu apa itu asesmen awal? Kita next dulu. Nah, ini asesmen awal. Coba kita lihat, kita bandingkan sisi A dan sisi B. Menurut panjenengan semua, manakah asesmen yang berpusat pada peserta didik? Yang A apa yang B? Gak kelihatan Bu, agak dibesarkan. Coba kita lihat yang A. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk kiat PKB, diseminasi PKB kita pada siang hari ini, yakni yang mana bertema asesmen yang berpusat pada siswa. Menurut saya sudah kami jelaskan dengan sesuai dengan pemahaman kami. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau bertanya mungkin? Tidak, Pak. Oh, Bumia mau bertanya, monggo. Soal 2 tadi ya. Iya. Ini kan yang ada pilihan, itu kan sibuk gurunya ya. Sekali kalau yang B tadi berpusat pada siswa, siswa yang sibuk kita hanya sedikit. Apakah itu yang disebut dengan HUTS? HUTS, oh HOTS. Nah, betul. Jadi kemarin itu ada beberapa sekolah yang kita ya yang ya, tapi diulang lagi ya.
ya tanyanya. Tadi ada 3 soal yang berpusat pada siswa sama guru. Yang berpusat sama siswa tadi yang gurunya sibuk tadi, guru yang sibuk tadi yang pilihan ganda. Sedangkan yang pilihan B tadi, nah itu kan berpusat pada siswa yang sibuk siswa. Nah itu yang apakah yang disebut dengan soal sifatnya yang HUTS. Oke, baik. Oke. Sebelum kita menutup, coba berdiri dulu. Semuanya Semuanya berdiri dulu. Oke, kita sebelum kita tutup supaya Bapak Ibu semuanya lebih rileks nanti juga mendapatkan ilmu yang baru dari kita juga. Jadi kita tepuk-tepuk terlebih dahulu ya. Untuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Oke, baik, sudah selesai pemaparan diseminasi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita berikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Saya Ibu Mudharika Mauleni Saputri Dan saya Gita Lestari pamit berdiri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.